Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 7. Kelompok 7 ada Muhammad Sholihul Hadi, Haniatur Rohma, Lukman Hakim. Temanya adalah tawar-menawar dan negosiasi. Pengertian tawar-menawar dan negosiasi. Tawar-menawar adalah saling meminta pengurangan harga, tuntutan dan sebagainya. Contohnya, harga kopi itu belum putus. Kami sedang tawar-menawar dengan si penjual. Tawar-menawar berasal dari kata dasar tawar. Negosiasi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Negosiasi adalah proses pencapaian kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan. Berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian tentang negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harry Kissinger, negosiasi adalah proses menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Yang kedua, menurut Robisch, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba menyampaikan tingkat kerjasama untuk mereka. Yang ketiga, menurut Jackman, adalah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda sehingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang keempat, menurut Herman, merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Yang kelima, menurut Oliver, adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang keenam, menurut Kessel, adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Ada 3 cara dapat dicoba untuk diterapkan kepada bisnis Anda. Yang pertama, win-win strategi. Strategi ini bertujuan untuk memberi keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga penggunaan strategi ini selalu berfokus pada mengoptimalkan keuntungan yang didapat oleh semua pihak secara jujur dan adil. Yang kedua, win-loss strategi. Sesuai namanya, pengguna strategi ini mungkin bukan pilihan yang terbaik karena salah satu pihak akan dirugikan atau mungkin tidak mendapat keuntungan sebanyak pihak yang lainnya. Yang ketiga, loss-loss strategi. Sebenarnya strategi yang satu ini lebih cocok untuk dipergunakan pada proses negosiasi antara sesama bisnis atau perusahaan untuk memuluskan proses kerjasama. Tahapan-tahapan dibagi menjadi 6 tahap dalam negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk dapat menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Yang kedua, tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan sebuah kasus untuk suatu masalah mereka. Yang ketiga, tahap klarifikasi tujuan. Tujuan, kepentingan, dan perspektif dari kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk dapat membangun landasan bersama. Yang keempat, bernegosiasi bertuju pada hasil yang menangkan. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil menang-menang, mana kedua belah pihak akan merasa telah memperoleh sesuatu positif melalui suatu proses negosiasi. Kedua belah pihak juga akan merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Yang kelima, perjanjian. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan. Akan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang akan
Dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi diantaranya: 1. Negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi 2, yaitu A. Negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal yaitu adanya sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan karena hukum. Contoh negosiasi formal yaitu suatu negosiasi antar dua perusahaan. B. Negosiasi non-formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga sering bernegosiasi. Negosiasi ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antara ayah dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang kedua adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator akan saling memberikan argumentasi, sedangkan pihak penengah bertugas untuk dapat memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh dari negosiasi jenis ini adalah sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan juga tergugat yaitu pihak yang bernegosiasi. Hakim di sini berperan sebagai pihak penengah. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga berbagai keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang akan bernegosiasi. Salah satu contoh negosiasi jenis ini ialah pada negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Negosiasi berdasarkan untung dan rugi dapat dibagi menjadi 4, yaitu A. Negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. B. Negosiasi dominasi. Dalam negosiasi ini, negosiator juga akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi juga akan mendapatkan sebuah keuntungan lebih kecil. C. Negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator akan mendapatkan keuntungan sangat kecil bahkan kerugian. Sementara itu, para pihak lawan negosiasi akan mendapatkan sebuah keuntungan sangat besar bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini juga dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. D. Negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak akan menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, dari kedua pihak tidak bersepakat untuk dapat menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya, tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi meliputi 1. Untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. 2. Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. 3. Untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Selanjutnya, manfaat negosiasi.
Manfaat negosiasi meliputi: 1. Menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. 2. Adanya saling pengertian di antaranya masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. 4. Terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jaringan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Sekian dari kami, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semuanya. Saya mewakili kelompok 7 minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan kata ataupun yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.